Terminologi komunikasi Islam. Terminologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti peristilahan tentang kata-kata, ilmu mengenai batasan atau definisi istilah. Sedangkan komunikasi berasal dari kata komunis yang berarti membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi adalah suatu kebersamaan atau hubungan antara satu dengan yang lain. Misal, jika dua orang atau sekelompok orang terlibat dalam komunikasi, dalam hal ini contohnya adalah dalam bentuk percakapan, maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan. Terminologi komunikasi berasal dari kata communicare yang berarti untuk membuat kesamaan atau untuk berbagi. Secara terminologis, komunikasi dapat dirumuskan sebagai proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Di sini menyebut orang lain berarti komunikasi tidak harus antara dua orang manusia, tetapi bisa sejumlah orang. Terminologi komunikasi menurut beberapa pakar, di antaranya dari pendapat M. Rogers tersebut dapat dipahami bahwa komunikasi merupakan hakikat suatu hubungan dengan adanya suatu pertukaran informasi di mana menghendaki adanya perubahan sikap dan tingkah laku serta kebersamaan dalam menciptakan saling pengertian dari orang-orang yang ikut serta dalam suatu proses komunikasi. Yang kedua adalah Swell mengemukakan bahwa komunikasi meliputi 5 unsur. Pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Menurut Hofland, komunikasi adalah proses di mana seorang komunikator menyampaikan perangsang-perangsang, biasanya lambang-lambang dalam bentuk kata-kata, untuk mengubah tingkah laku orang lain. Berdasarkan beberapa definisi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, dengan sengaja ataupun tidak disengaja. Tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi. Komunikasi menurut Islam adalah komunikasi yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah mengatur kapan seorang muslim harus bicara dan kapan seorang muslim harus diam. Dengan demikian, tawasul adalah proses pertukaran informasi yang dilakukan oleh dua pihak sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang melakukan komunikasi. Istilah lain dalam bahasa Arab untuk menunjuk istilah komunikasi adalah itishal yang lebih menekankan pada makna ketersambungan pesan. Dalam itishal, jika pesan yang dikirimkan oleh komunikator sampai dan bersambung pada komunikan, maka itulah komunikasi dan tidak harus terjadi feedback ataupun umpan balik. Komunikasi Islam secara terminologis tidak lain merupakan konsep yang berkembang dari hakikat dakwah di dalam dimensi keislaman. Sejarah dan perkembangan komunikasi Islam. Teman-teman tahu nggak sih, kapan komunikasi itu ada? Ya, tepat sekali. Komunikasi ada sejak manusia ada. Allah telah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya lengkap dengan perangkatnya berupa pendengaran, penglihatan, dan fuad atau hati untuk berkomunikasi dengan Allah dan sesama makhluknya. Seperti firman Allah dalam Quran Surah As-Sajdah ayat 7-9. Ibnu Katsir menyatakan tafsirannya bahwa yang dimaksud memulai penciptaan manusia dari tanah maksudnya adalah Nabi Adam alaihissalam sebagai bapak seluruh dunia. Sedangkan kata naslahu artinya adalah anak keturunan Nabi Adam. Dapat dipahami bahwa penciptaan Nabi Adam dan anak keturunannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai perangkat komunikasi yang sama.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 31 sampai 33 yang artinya, Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Kemudian Dia memperlihatkannya kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama-nama benda ini jika kamu benar." Mereka menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada pengetahuan bagi kami selain yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana." Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda itu." Setelah itu, Nabi Adam menyebutkan nama-nama itu. Allah berfirman, "Bukankah telah kukatakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang selalu kamu sembunyikan?" Maksud asma' kullaha menurut ulama tafsir yaitu pengenalan objek yang ada di muka bumi, seperti nama anak-anak, nama binatang, langit, bumi, dataran, lautan, bejana, sampai alat penyimpan kecantikan. Yang dimaksud dengan asma' kullaha bukan hanya kata benda, tetapi juga kata kerja. Dengan kosakata tersebut, maka manusia memahami apa yang masing-masing pihak maksudkan. Ketika pesan yang akan dikomunikasikan berupa kosakata sudah diajarkan kepada Adam dan kepada para malaikat, kemudian Allah menciptakan Hawa sebagai pasangan hidup dan sebagai teman untuk berkomunikasi. Manusia yang tidak mungkin hidup tanpa teman dan tanpa berkomunikasi. Selain itu, Allah menciptakan malaikat dan iblis. Gimana? Dua jenis makhluk ini memang secara fisik tidak bisa dilihat oleh manusia, akan tetapi memiliki peranan dalam kehidupan. Cara mereka melakukan komunikasi yaitu dengan masuk ke dalam hati manusia. Malaikat membisikkan yang baik, sedangkan iblis membisikkan kejahatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 19 sampai 22. Komunikasi lain yang terjadi pada manusia adalah komunikasi dalam diri sendiri yang dipengaruhi oleh bisikan baik oleh malaikat ataupun bisikan kejahatan oleh iblis. Kemudian, komunikasi masih berkembang dari keturunan Nabi Adam dan Hawa hingga sampai kepada Rasulullah SAW, para sahabat, ulama, dan salah satunya melalui perkembangan komunikasi Islam dalam program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Perkembangan jurusan dan program studi komunikasi dan penyiaran Islam mulai abad ke-20, tepatnya sejak tahun 1968. Cikal bakal program studi komunikasi dan penyiaran Islam sudah mulai dirintis. Sejak itu, satu persatu perguruan tinggi Islam Indonesia membuka program studi ini. Kuliah dilaksanakan di Gedung Yayasan Pendidikan Diponegoro, Jalan Bugas, nomor 1 Semarang. Fakultas Dakwah IAIN Wali Songo merupakan fakultas kedua tertua di lingkungan IAIN se-Indonesia dan menjadi fakultas tertua di IAIN Wali Songo Semarang. Di Sunan Ampel, Surabaya, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam tercatat sebagai jurusan tertua di Fakultas Dakwah. Nama jurusannya saat itu adalah jurusan Al-Tabligh wa Al-Nasyir, yang kemudian disempurnakan menjadi jurusan Penerangan dan Penyiaran Agama.
atau PPA. Pada tahun 1990, IAIN Jakarta meresmikan berdirinya Fakultas Dakwah. Sumber-sumber ilmu komunikasi Islam. Sebagai sebuah ilmu, komunikasi Islam memiliki sumber utama yang sangat potensial untuk digali, untuk membangun, dan mengembangkan ilmu komunikasi Islam. Sumber ilmu komunikasi Islam tidak jauh berbeda dari penetapan hukum Islam, yaitu berdasar kepada Al-Quran dan Sunnah. Selain Al-Quran dan Sunnah, juga terdapat beberapa kitab-kitab para ulama, baik yang lama maupun kontemporer, juga banyak yang bisa menjadi bahan baku yang bisa diolah untuk membangun ilmu komunikasi Islam. Berikut penjelasan mengenai sumber-sumber ilmu komunikasi Islam. Yang pertama, kitab-kitab tafsir. Kitab-kitab tafsir berikut akan membantu untuk memahami ayat-ayat terkait dengan komunikasi antara manusia dengan penciptanya, komunikasi manusia dengan dirinya sendiri, dan komunikasi manusia dengan sesama. Sumber-sumber hadis. Kitab-kitab para ulama